Chapter 1666, Tang San's Opponents in the Battle of Gods. Sulit membayangkan efek senjata ilahi super di tangan Kuasi God. Bahkan, seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa jika dia mampu mendapatkan senjata super ilahi dan melakukan kontrol penuh atas hal itu, dia sangat mungkin bisa menembus penindasan pesawat dan menjadi dewa sejati. Dia bahkan bisa membuat Realm Divine sendiri dan bukan hanya pesawat mini. Raja Underworld Douluo Haluosa tidak berharap bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu dalam misi ini. Dia mulai merasa manik setelah momen penyesalan. Daya tarik senjata super ilahi bahkan lebih besar dari urusan para pemujaan Roh Kudus. Ini karena kepemilikan senjata super ilahi akan menyerahkan semua kendali yang dia butuhkan, tanpa harus bergantung pada orang lain. Jika dia bisa mendapatkan senjata seperti itu, semuanya akan mungkin terjadi. Dia menarik aura mautnya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Haluosa menatap ke kejauhan ke Akademi Shrek. Siluetnya melintas dan dia menghilang ke dalam kegelapan, hanya menyisakan tatapannya yang serakah dan sedingin es. Di tempat lain, ada kilau bercahaya. Ketika Tang Wulin, Liu Jingyun dan Ling Zichen muncul kembali, mereka dikelilingi oleh lampu hijau terang. Liu Jingyun dan Ling Zichen heran melihat air yang berdesir di sekitar mereka. Meskipun berada di bawah air, mereka tidak khawatir tenggelam ketika mereka berada di dalam sinar hijau. Di mana ini? Ling Zichen bertanya secara naluriah. Tang Wulin memberi isyarat untuk diam. Dia dengan cepat berkata, "Aku akan pergi sebentar. Tidak akan terlalu lama. Buat jalan kembali dulu dan tunggu aku." Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dan dua gelombang kekuatan yang luar biasa melonjak. Ling Zichen dan Liu Jingyun kami diledakkan seperti bola meriam. Keduanya merasakan gelombang pusing membanjiri mereka. Pada saat berikutnya, tubuh mereka terasa lebih ringan dan mereka menemukan bahwa mereka telah terbang ke langit. Liu Jingyun adalah jiwa Douluo sementara Ling Zichen dilengkapi dengan mesya ilahi di tubuhnya. Keduanya buru-buru menyesuaikan tubuh mereka hanya untuk menemukan bahwa mereka sebenarnya di atas Danau Dewa Laut dengan Akademi Shrek di dekatnya. Bagaimana kita kembali? Apa yang sedang terjadi? Masih di udara. Mata mereka bertemu dan mereka melihat ke arah danau sekali lagi. Mereka melihat aliran cahaya keemasan yang menghilang setelah satu kilatan. Direktur Ling, apa yang harus kita lakukan? Kembalilah ke akademi dulu. Jangan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Terutama apa yang terjadi tepat sebelum kami kembali. Ling Zichen menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ya tentu saja. Liu Jingyun setuju dengan tergesa-gesa. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak memiliki penjelasan ilmiah untuk apa yang baru saja terjadi. Sebagai seorang ilmuwan, tidak ada yang lebih mengganggunya daripada ini. Sekembalinya ke akademi, dia merenung sejenak sebelum memutuskan untuk mencari Roh Kudus Douluo. Dia merasa bahwa Roh Kudus Douluo adalah orang yang paling dapat dipercaya dan dia bisa bercerita tentang kejadian hari itu. Bagaimanapun, dia adalah ibu baptisnya. Di tepi Danau Dewa Laut, Tang Wulin buru-buru membungkuk memberi hormat kepada pohon kehidupan kuno yang membawanya kembali. Pada saat berikutnya, dia menghilang ke dalam bola cahaya keemasan. Sebagai senjata super ilahi, Trisula emas tidak begitu mudah dipegang. Tang Wulin sudah mampu menggunakannya sebagai senjata biasa setelah melewati pemeriksaan kedua Dewa Laut. Namun, jika dia menggunakan Trisula emas untuk melepaskan keterampilan ilahi seperti badai tidak terbatas, dia harus menghadapi ujian-ujian lain. Dia harus melewati setidaknya satu ujian lagi untuk kembali ke dunianya. Di sisi lain, dia akan kehilangan restu dari Trisula emas jika dia gagal dalam ujian. Jika itu hanya dia akan bisa memindahkan dirinya kembali ke Shrek menggunakan pohon kehidupan kuno. Namun, Liu Jingyun dan Ling Zichen juga ada di sana. Dia tidak bisa membawa mereka bersamanya kecuali dia membebaskan Haluosa. Akibatnya, ketika dia merasa tidak mampu lagi menahannya, dia tidak punya pilihan selain meluncurkan badai tidak terbatas. Dia mengambil kendali atas Haluosa untuk sementara dan menggunakan kesempatan itu untuk membawa mereka kembali. Mengangkut dua orang tidak membuatnya lelah.
Tetapi pohon kehidupan kuno akan mengkonsumsi lebih banyak energi. Akibatnya, ia harus menghadapi pemeriksaan ketiga Dewa Laut. Ada cahaya keemasan berkilauan. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin telah memasuki dunia emas. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Dia mendengar bahwa seseorang memanggilnya dengan samar. Suara-suara itu terdengar lembut karena banyak dari mereka berasal dari anggota keluarganya. Dia sepertinya mendengar suara ayahnya dan juga ibunya. Semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba berubah sejernih kristal. Dan warna keemasan telah lenyap sepenuhnya. Dia kemudian melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia melihat lembah gunung yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya sedalam jurang. Tidak ada vegetasi di lembah-lembah besar. Semuanya berwarna kuning coklat dan tempat itu terasa sangat usang. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Yang mengejutkannya, ada 3 matahari. 2 matahari berwarna ungu sementara yang lain putih. Cahaya yang dipancarkan dari matahari ini membuat dunia tampak seperti tempat yang aneh dan aneh. Tang Wulin berusaha menggerakkan tubuhnya secara naluriah. Namun, dia menemukan bahwa dia hanya bisa mengamati. Tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok yang dikenalnya. Rambut biru panjang pria itu menggantung longgar di punggungnya. Dan dia tampak sangat lelah. Meskipun demikian, tatapannya tetap teguh seperti sebelumnya. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap ke kejauhan. Seluruh tubuhnya memancarkan sinar biru emas samar. Meskipun dia tampak lelah dan bahkan tampaknya ada banyak luka di tubuhnya. Dia berdiri tegak lurus, mengikuti tatapan pria itu. Tang Wulin tercengang oleh pemandangan itu. Di kejauhan, bayangan hitam berdiri di puncak gunung setidaknya 10.000 meter jauhnya. Tidak. Hanya ada lebih dari satu siluet. Ada beberapa yang lain di puncak. Siluet yang berdiri di seberangnya memiliki tubuh yang tinggi dan berotot. Dia memegang tongkat di tangannya. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin merasa seperti sedang menatap Qiangu Dongfeng dengan staf naga melingkar di tangannya. Perasaan yang sama seperti memerangi langit dan bumi. Namun, kepribadian Qiangu Dongfeng seperti semut dibandingkan dengan sosok besar ini. Berdiri di sana, tongkat panjang yang dipegangnya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Rasanya seolah-olah siluet itu akan menghancurkan seluruh dunia dengan kekuatan tempur surga dan bumi. Di gunung yang terletak di sebelah kirinya adalah seorang pria dengan penampilan biasa. Dia bahkan tampak agak jujur dan baik hati. Hanya saja matanya yang sedingin es dipenuhi keheningan yang mematikan. Perasaan akrab Tang Wulin bahkan lebih kuat saat melihat orang ini. Dia merasakan aura yang sama dari Raja Underworld Douluo Haluosa dari tubuh orang ini. Meski begitu, orang ini berbeda dari Haluosa. Dia memiliki sebuah epi di masing-masing tangannya. Yang keduanya penuh semangat dan vitalitas. Sebuah belati tergantung secara diagonal di dadanya, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Perpaduan antara hidup dan mati menghasilkan aura yang tak terbayangkan yang sama kuatnya dengan kekuatan tempur surga dan bumi. Siluet di sisi lain paling mencolok karena dia punya sayap. Lebih penting lagi, ia memiliki total 12 sayap. Sayapnya mengepak dengan lembut dan memancarkan aura liar yang menakutkan yang dipenuhi dahaga akan darah, rambut, mata, dan bahkan seluruh tubuhnya yang tertutup baju perang adalah warna merah tua. Mayat ketiga lelaki ini dipenuhi luka. Jelas bahwa mereka bertiga menargetkan pria dengan rambut biru di kejauhan. Dinilai oleh aura mereka, hati Tang Wulin memberitahunya bahwa dia berhubungan intim dengan pria berambut biru itu. Apakah mereka musuh ayah? Ya. Orang dengan rambut biru panjang yang berhadapan dengan 3 orang kuat sendirian adalah ayah Tang Wulin. Dia adalah Raja Dewa di luar zamannya. Dewa Laut Tang San. Yang terbaik bagimu untuk menerima kekalahanmu. Meskipun Anda sudah menang dalam hati kami. Namun tidak ada hasil akhir yang bisa diubah. Kata pria dengan staf kasar. Tang San tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa kamu telah menang? Xian Di. Pria yang dikenal sebagai Xian Di sedikit mengernyit. Mungkinkah kita memiliki insiden yang tidak terduga di peringkat kita? Tang San tersenyum dengan tenang. Seharusnya tidak ada. Tapi anakku ada di sini. Jadi, mungkin kita akan memilikinya. Jadi, saya masih ingin mencobanya. Nak, lihat.
Ayah akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari trident Dewa Laut. Saat dia berbicara, Tang San memanggil sesuatu dari udara. Tang Wulin merasa sebagai kekuatan isap besar tak terduga turun padanya dalam sepersekian detik. Pada saat berikutnya, dia heran menemukan bahwa dia telah berubah menjadi trisula emas. Trisulanya tampak hidup sejak ayahnya mengambilnya. Perasaan hidup yang tak terlukiskan menembus dunia spiritual Tang Wulin secara instan. Itu adalah perasaan yang sama sekali tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Tang Wulin adalah sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan ke hatinya pada saat itu. Apa itu tadi? Tang Wulin melihatnya. Tanda Trisula telah ditambahkan ke jiwanya. Itu jejak yang datang dari Dewa Laut. Pada saat berikutnya, dia mendengar lolongan dari mulut ayahnya. Teriakan memekakkan telinga terdengar seperti sorakan laut. Dia mengayunkan trisula emas. Dan segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya berubah menjadi lautan emas. Ayah! Tang Wulin berteriak keras di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi ayahnya, dia bisa memastikan bahwa ayahnya terlibat dalam pertempuran dengan musuh yang tangguh. Dia menangis dan berteriak dalam hatinya. Dia sangat ingin berada di sisi ayahnya dan membantunya dalam pertarungan. Namun demikian, ia tidak mampu melakukan itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan, dia tidak bisa melihat semua yang terjadi di medan perang. Nak, ini pertempuran dewa. Tidak peduli apa. Aku tidak akan kalah karena hanya dengan mengalahkan mereka aku akan dapat kembali untuk melihatmu. Tunggu aku, anakku. Ayah akan mencapai kemenangan akhir bagaimanapun juga. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya di benaknya. Semuanya kosong. Tang Wulin tidak tahu berapa lama sebelum dia menyadari bahwa dia sudah kembali ke dunia emas. Berkilauan dengan cahaya keemasan menyilaukan. Trident Dewa Laut berdiri tegak di hadapannya. Trisula yang tak tertandingi suci dalam hati Tang Wulin diselingi dengan goresan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya cabang tombak yang tetap berkilau dengan cahaya keemasan. Pemeriksaan ketiga Sigat Jejak. Lulus. Anda dapat memilih untuk kembali atau melanjutkan ujian. Chapter 1667, Fater. You must win. Tang Wulin terengah-engah. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar bernapas di sana. Tetapi dia masih merasa seperti tercekik. Ketakutan yang kuat mencengkeram hatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya berhasil melihat adegan itu sesaat sebelumnya. Namun itu meninggalkan kesan yang terlalu mendalam di hatinya. Aura ayahnya dan orang-orang dari tiga lawannya di sisi yang berlawanan semuanya meninggalkan kesan mendalam padanya. Terutama pada saat terakhir ketika ayahnya memegang trident Dewa Laut. Pada saat itulah Tang Wulin merasa bahwa sesuatu dalam pikirannya tampaknya telah mencapai terobosan. Itu adalah sensasi yang luar biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi ia dapat memastikan bahwa perasaan ini benar-benar nyata. Setelah beberapa lama, Tang Wulin berbicara dengan suara yang sedikit serak. Kembali, ada kilatan keemasan. Dan di saat berikutnya, tubuhnya basah kuyup di air danau. Air dingin yang menyegarkan mengelilinginya dan sedikit membangkitkan semangatnya. Saya kembali. Perasaan dibawa kembali ke kenyataan sungguh menyenangkan. Tang Wulin meregangkan dan menghela napas panjang. Apapun yang terjadi, dia akhirnya kembali. Peristiwa yang baru saja terjadi tetap melekat di benaknya untuk waktu yang lama. Terutama kata-kata terakhir ayahnya. Itu hanya sesaat. Tapi itu terukir jauh di dalam ingatannya. Dia bisa merasakan cinta intens ayahnya untuknya. Cinta inilah yang membuat ayahnya begitu bertekad. Mengapa ayahnya berperang melawan musuh yang begitu kuat? Ayahnya sudah menjadi Raja Dewa, jadi orang macam apa lawannya? Mereka mampu memaksa ayahnya sampai sejauh itu. Itu tak terbayangkan. Ayah, kamu harus menang. Tang Wulin bisa tahu dari goresan yang tersisa di Dewa Laut Trisula bahwa pertempuran itu mengerikan. Ada kilatan cahaya lain saat Tang Wulin memanggil trident Dewa Laut dan melihatnya. Dia heran melihat bahwa goresan pada Trisula sebelumnya sudah hilang sepenuhnya. Semuanya kembali normal. Saat dia memegang Trisula yang berat, perasaan harmoni yang sempurna terpancar sekali lagi seolah-olah senjata itu semakin dekat dengannya. Dia langsung bisa merasakan bahwa hubungan antara dia dan senjata super ilahi itu bahkan lebih intim sekarang.
Dia bisa menggunakan dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Tang Wulin juga memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri dan ayahnya. Jika bukan karena dia akan segera melaksanakan rencana untuk merebut surga abadi, dia akan ingin menyelesaikan 9 pemeriksaan Dewa Laut sekaligus. Setelah mereka semua selesai, dia bisa menggunakan senjata super ilahi sejauh mungkin. Lebih jauh, dia merasa bahwa senjata ilahi ini adalah ikatan antara dirinya dan ayahnya. Seolah-olah dia bisa melihat situasi di pihak ayahnya melalui itu. Tetapi dia masih tidak tahu apa yang terjadi di sisi itu. Ayah, aku pasti akan bekerja keras juga. Saya pasti akan menjadi kuat sesegera mungkin. Saya akan memastikan bahwa saya cukup kuat sehingga saya dapat mencari Anda. Ibu dan saudara perempuan. Saya akan membawa kalian semua ke sini. Bersenandung. Semburan kekuatan hidup yang kaya melonjak dan melilit Tang Wulin, membuatnya hangat. Kekuatan hidup melonjak ke tubuhnya dan memberikan sensasi yang menyenangkan. Terima kasih. Tang Wulin memandang ke arah pohon kehidupan kuno di depannya. Mungkin karena energi yang dikumpulkan sebelumnya sudah dicerna, pohon kehidupan kuno tidak lagi tumbuh. Meskipun hanya berdiri di sana dengan tenang, itu tetap memberi Tang Wulin perasaan yang sangat menenangkan. Tang Wulin melayang ke sisinya. Penghalang lampu hijau melindungi dan mengisolasi riak air dari luar. Tang Wulin mengambil tempat duduk dan memasuki kondisi meditasi. Tindakan itu sepenuhnya tidak disadari. Dia ingin mencerna dan menyerap semua yang dia lihat di pemeriksaan ketiga Dewa Laut untuk sesaat. Meskipun dia hanya melihat aura mereka, keempat aura itu telah tertanam dalam benaknya. Sama seperti jejak Trisula, pemeriksaan ketiga adalah jejak. Dibandingkan dengan 2 pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan ini tidak berlangsung lama. Namun, Tang Wulin dapat dengan jelas mengatakan bahwa ia akan membutuhkan waktu terlama untuk menyerap dan mencerna pengalaman itu. Dia ingin memahami aura mereka. Mungkin itu akan menjadi kunci terpenting untuk mencapai peringkat limit Douluo dalam waktu dekat. Di Akademi Shrek, Roh Kudus Douluo Yali sedikit mengernyit saat mendengarkan penjelasan Ling Zichen. Haluosa telah membuat penampilan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, mereka tidak tahan dengan kesepian dan datang. Tidak apa-apa. Wulin akan baik-baik saja. Dia sangat menyadari hubungan antara Tang Wulin dan pohon kehidupan kuno. Sejak pohon kehidupan kuno dibangkitkan, life seed Tang Wulin telah berubah menjadi abadi dalam arti tertentu. Selama pohon kehidupan kuno masih ada, akan sulit untuk membunuhnya. Ini karena dia bisa kembali ke sisi pohon kehidupan kuno kapan saja melalui hubungan spiritual antara dia dan pohon kehidupan kuno. Koneksi dibangun di atas dasar berkat pesawat. Dengan kata lain, koneksi tidak dapat diputus kecuali jika terganggu oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kekuatan planar. Tidak peduli seberapa kuat Haluosa, dia hanya Quasigot dan belum mencapai ketuhanan. Adapun mengapa Tang Wulin diangkut pergi, Yali punya beberapa ide. Ada banyak rahasia di tubuh Tang Wulin. Beberapa rahasia ini berasal dari Shrek sementara beberapa milik Tang Sek. Bagaimanapun, satu hal yang bisa mereka semua konfirmasi adalah bahwa semua ini tidak akan mempengaruhi disposisi Tang Wulin. Semua Douluo sebatas dari Shrek dan Tang Sekte, termasuk dirinya sendiri, percaya ini dengan cara yang hampir religius. Salah satu alasan utama untuk kepercayaan seperti itu adalah identitas Tang Wulin sebagai anak alam yang diberkati oleh pesawat. Mereka sangat percaya bahwa pesawat dan pohon kehidupan kuno tidak akan memilih yang salah. Justru karena inilah Douluo Asmara dan Douluo tak berperasaan segera memilih Tang Wulin sebagai Master Sekte Tang Sekte saat itu. Selain itu, pohon kehidupan kuno di Danau Dewa Laut melindunginya. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan Tang Wulin sama sekali. Tidak apa-apa jika dia baik-baik saja. Musuh hari ini sangat kuat. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak apa-apa. Mereka tidak bisa membuat Shrek kita goyah dengan mudah sekarang. Kamu pasti lelah. Silakan istirahat yang baik. Ling Zichen mengangguk dan meninggalkan kamar Roh Kudus Douluo. Dia tidak beristirahat. Dalam benaknya, tindakan istirahat itu sia-sia. Faktanya, semua ilmuwan merasakan hal yang sama. Terutama setelah hanya menyaksikan kekuatan Tang Wulin dan Raja Underworld Douluo Haluosa. Keinginannya untuk penelitian semakin kuat.
Peristiwa hari itu telah memicu ide-ide baru untuk beberapa proyek yang telah memasuki titik kritis. Dia selalu berada di bawah asumsi bahwa mesia ilahinya sudah sangat mampu dan bahkan bisa menyaingi limit Douluo. Namun, dilihat dari situasinya, sepertinya itu tidak cukup dan mesia tidak cukup kuat. Dia masih membutuhkan kemampuan ofensif yang lebih besar. Adapun efek sampingnya, dia tidak menghargai itu. Kekuatan itu yang paling penting. Tang Wulin tidak tahu bahwa pertempuran hebat antara dirinya dan Haluosa telah memicu kegilaan Ling Zichen. 1 minggu kemudian, kereta jiwa berhenti di stasiun kereta api Mingdu Seoul, dan para penumpang turun. Kerumunan mendorong ke arah pintu keluar. Beberapa orang berjalan keluar dari mobil-mobil yang berbeda setelah para pelancong yang lain turun. Meskipun setiap mobil tidak sedekat itu, mereka berdiri saling memandang dari kejauhan. Mereka masih bisa bertukar pandangan dengan mudah. 2 orang keluar dari mobil terakhir. Itu adalah pria dan wanita. Pria muda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun dengan wajah tampan. Rambutnya yang pendek dan biru terlihat anggun dan anggun. Wanita muda yang mengikuti di sisinya memiliki sosok gerah. Dia mengenakan setelan kulit yang melengkapi lekuk bahunya dengan sempurna. Dia berjalan bergandengan tangan dengan pria muda itu dengan senyum tipis di wajahnya. Jika ada yang mengenalnya melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena wanita muda ini tidak lain adalah Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Tangsek, Ling Zichen. Dia adalah perwujudan dari kekerasan yang mengamuk dan kegilaan. Namun, disinilah dia. Tampak seperti wanita pemalu dan penyayang. Di mana kegilaannya? Chapter 1668, Rival in Mingdu. Ling Zichen bahkan belum merias wajah dan tampil alami. Pada kenyataannya, tidak perlu makeup. Dia selalu tetap menjadi orang paling rahasia di Sekte Tang dan jarang muncul di depan umum. Akibatnya, dia tidak menyamar dan praktis menuntut agar dia tidak dibuat-buat. Di sisi lain, pria muda yang berjalan bergandengan tangan dengannya tidak lain adalah Tang Wulin. Tentu saja, Tang Wulin telah bermeditasi terus-menerus selama 3 hari di dasar Danau Dewa Laut sebelum dia terbangun. Dia kemudian menyempurnakan rencana operasi ini sebelum mereka pergi dengan cepat. Tentara Dewa Laut sudah tiba di lokasi di mana armada Nordsea ditempatkan. Mereka terlibat dalam pekerjaan persiapan yang intensif sebelum perang. Tindakan pengiriman tentara untuk ekspedisi masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada banyak persiapan yang dibutuhkan untuk pasokan selain mobilisasi tenaga kerja dan latihan. Butuh waktu untuk menyelesaikan seluruh cobaan. Menurut perhitungan Tang Sekte, tugas seperti itu akan membutuhkan sekitar 3 bulan. Bahkan jika semuanya disederhanakan dan dipercepat, itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Namun, Tang Sekte dan Shrek memutuskan bahwa mereka tidak bisa menunggu lagi. Jika mereka tidak mendapatkan surga abadi, itu akan menimbulkan ancaman besar bagi perang, serta Shrek yang baru direkonstruksi. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan penyesuaian semakin cepat mereka memulai operasi. Dengan demikian, kelompok itu tiba di Mingdu tanpa suara dalam keadaan seperti itu. Mereka datang ke tempat ini dengan beberapa identitas berbeda dan menyamar dengan riasan wajah. Tim yang dikirim ke Mingdu kali ini tidak terlalu besar. Ada 7 monster Shrek, Ling Zichen, Gale Sabre Dimensi Majinchi dan Dewa Kekuatan Aruheng. Jumlah mereka ada 10. Mereka adalah kekuatan utama di balik operasi ini. Kelompok itu keluar dari stasiun kereta api secara terpisah seolah-olah mereka tidak saling kenal. Meninggalkan stasiun kereta jiwa, mereka mengambil berbagai moda transportasi. Tang Wulin dan Ling Zichen naik taksi. Sekte Master. Sopir di depan tidak berbalik ketika dia menyapa Tang Wulin dengan hormat. Jelas dia disuruh menunggu kedatangan Tang Wulin. Ayo pergi. Tang Wulin mengangguk. Ling Zichen melonggarkan cengkeramannya di lengannya. Dia tidak berbicara dan tidak ada lagi senyum di wajahnya. Dia telah menjadi sedingin es. Tang Wulin tidak tahu apa yang terjadi dengannya sejak mereka adalah raja dunia bawah Haluo tempo hari. Setelah dia bangun dari meditasinya dan kembali ke akademi, Ling Zichen berperilaku seperti ini setiap kali dia bertemu dengannya. Dia berusaha untuk tidak berbicara sebaik mungkin. Rasanya seolah-olah hubungan di antara mereka berbeda dari sebelumnya.
Tang Wulin tidak tahu apa yang membuatnya tersinggung wanita ini. Tetapi tidak sopan baginya untuk bertanya terlalu dalam juga. Karena ini sudah terjadi, maka jadilah itu. Meskipun Ling Zichen memperlakukannya dengan dingin, dia sangat kooperatif dalam segala hal yang berkaitan dengan operasi ini. Selain itu, dia juga secara pribadi menjelaskan rincian teknologi surga abadi dan juga sistem pertahanan di War God Hall pada beberapa kesempatan. Hampir semua dari mereka sepakat bahwa partisipasi ilmuwan ini diperlukan untuk operasi ini. Mingdu pantas reputasinya sebagai ibu kota. Perkembangan mobil jiwa sangat maju di sini. Sampai-sampai banyak jalan sering macet. Taksi melaju selama hampir 1 jam penuh sebelum mereka dikirim ke sebuah rumah yang terletak di pinggiran Mingdu. Rumah itu terletak di kaki Gunung Barat dan berjarak kurang dari 20 km dari Gunung Barat. Terletak di sebelah danau jernih dan jernih. Tempat ini telah berkembang menjadi lingkungan yang kaya. Rumah tempat mereka ditempatkan adalah salah satu villa kelas atas. Villa dibangun dengan gaya istana. Ada 3 lantai kebangunan utama dan sebuah gedung serbaguna dibangun di samping dilengkapi dengan banyak fasilitas termasuk ruang makan dan gimnasium. Seluruh villa milik Tang Sekte tampaknya menjadi properti mewah di permukaan. Namun pada kenyataannya, villa dilengkapi dengan beberapa teknologi paling canggih di benua itu. Bagian dalam villa memiliki semua jenis alat deteksi jiwa yang bisa melacak tanda tangan energi yang kuat dalam jarak 10 km. Sangat sedikit orang yang menyadari keberadaan villa ini. Hanya personil berpangkat tinggi yang tahu bahwa tempat ini berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan Tang Sek di Mingdu. Jelas bahwa itu bukan pertama kalinya Ling Zichen di sini. Bahkan, murid-murid Tang Sekte di villa bahkan tidak mengenali Tang Wulin ketika mereka berjalan masuk. Mereka sangat akrab dengan direktur pusat penelitian. Villa itu besar. Bangunan utama dan bangunan anak perusahaan membentang lebih dari 3.000 meter persegi. Ini hanya area permukaan. Di halaman, ada kolam renang persegi panjang yang menjaga tempat itu tetap terhidrasi. Hanya perlu waktu setengah jam perjalanan dari tempat ini ke Gunung Barat Mingdu karena lalu lintas di pinggiran kota itu lancar dan tidak macet. Kamar telah diatur untuk mereka. Tentu, Tang Wulin dialokasikan kamar di tingkat tertinggi karena identitasnya sebagai Master Sekte Tang. Dia melihat ke kejauhan dari balkon yang tepat baginya untuk melihat tujuan perjalanan mereka. Gunung Barat Mingdu pernah menjadi tempat strategis yang penting bagi militer. Itu juga merupakan perisai penting bagi Mingdu di masa lalu. Kemudian, setelah federasi menyatukan benua, penggunaan perisai ini tidak lagi jelas. Berdiri di balkon, Tang Wulin menatap ke arah Mingdu. Dia sebenarnya hanya bisa melihat setengah jalan ke atas gunung. Purple Demon Eyes-nya tidak mampu melihat melalui awan dan kabut. Puncak tertinggi di jajaran Gunung Barat terletak di atas awan. Selain kekuatan War God Hall dan segala macam alat gangguan jiwa, sulit baginya untuk merasakan semuanya di sana. Satu korps angkatan darat pusat ditempatkan di lereng bukit di Gunung Barat. Banyak fasilitas penting di korps angkatan darat pusat terletak di Gunung Barat. Jadi orang bisa membayangkan betapa ketatnya pertahanan di sana. Orang tidak hanya membutuhkan keterampilan untuk menyusup ke tempat ini, tetapi juga kecerdasan dan sedikit keberuntungan. Mereka harus masuk ke aula perang dewa terlebih dahulu. Selama mereka bisa memasuki tempat itu, mereka memiliki kesempatan untuk memasuki tantangan. Karena aturan Safe Harbor, Korps Tentara Sentral tidak diizinkan memasuki aula dan menangkap orang. Selain itu, Master Hall Balai Perang God Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji tidak ada di Balai Perang God saat ini. Ini akan mengurangi kesulitan tantangan juga. Tang Wulin memikirkan rencana itu dalam benaknya sejenak. Semangatnya perlahan menyebar. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah dia masih di Spirit Pagoda? Semakin jauh mereka saling menjauh, semakin dia merindukannya. Tepuk. Seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Tang Wulin tersentak bangun dari jalur pemikirannya. Bagaimana Anda akan memimpin semua orang untuk melakukan sesuatu yang penting ketika pikiran Anda tidak fokus? Kata Ling Zichen dengan jijik. Tang Wulin hanya tersenyum. Tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Jika dia menjadi ancaman baginya, dia akan memperhatikan kehadirannya sekaligus. Bagaimana dia benar-benar membiarkannya begitu dekat dengannya.
Kau sedang memikirkan seorang wanita, kan? Ling Zichen memandang Tang Wulin dengan mata berapi-api. Tang Wulin meliriknya. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Katakan padaku, seperti apa tampangnya? Kenapa dia tidak di sisimu? Ling Zichen bertanya. Tang Wulin menjawab. Jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak Anda tanyakan. Ling Zichen memegang pinggulnya. Kamu agak sombong. Ya. Apakah Anda takut memberitahu saya? Mungkinkah wanita Anda tidak bisa hadir? Tang Wulin mengerutkan kening. Istirahatlah. Operasi kami akan segera dimulai. Kamu benar-benar orang yang membosankan. Ling Zichen mendengus. Dia akan berbalik dan pergi. Tetapi dia segera berhenti berjalan. Kamu belum mengungkapkan keseluruhan rencananya kepadaku. Kapan kamu akan pergi? Mungkinkah Anda akan memberitahu semua orang sebelum kita beraksi? Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Anda tahu mengapa yang lain tidak mengajukan pertanyaan ini? Mengapa? Tanya Ling Zichen. Tang Wulin menjawab. Karena mereka memiliki kepercayaan mutlak pada saya. Ling Zichen berbicara dengan marah. Aku belum pernah bekerja denganmu sebelumnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Apakah Anda akan memberitahu saya? Saya sudah lama tahan dengan Anda. Tang Wulin menghela nafas dan berkata, aku benar-benar ingin memiliki saat damai. Bisakah aku memberitahumu besok? Tidak. Ceritakan sekarang. Ling Zichen jelas-jelas bersikap provokatif. Dan dia tidak tahu mengapa. Sama sekali tidak seperti biasanya dia bersikap. Tang Wulin menatapnya dalam. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentang cerita yang dahulu Roh Kudus katakan kepadanya sebelumnya. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya terdengar tenang. Dia berkata, baiklah. Aku akan memberitahumu kalau begitu. Chapter 1669, Sensing's Blinded. Kita tidak mungkin menerobos ke Korps Angkatan Darat Pusat. Mereka memiliki peralatan paling canggih. Jadi tidak mudah bagi kita untuk menyelinap masuk. Anda telah menunjukkan ini kepada kami sebelumnya. Sepertinya hanya ada satu cara untuk memasuki Korps Angkatan Darat Pusat. Itu harus melalui infiltrasi. Kata-kata Tang Wulin menarik perhatian Ling Zichen. Infiltrasi. Apakah ada perbedaan antara menyelinap masuk dan menyusup? Tang Wulin tersenyum dan berkata, itu berbeda. Tentu saja. Kami bergantung pada kekuatan kami untuk menyelinap ke suatu tempat. Tetapi kami akan menggunakan pengaruh dalam suatu infiltrasi. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan kami akan jauh lebih tinggi. Ling Zichen berkata, jadi, bagaimana kita akan menyusup? Tang Wulin berkata, aturan Wargat Hall adalah bahwa setiap perwira militer dengan pangkat tertentu diperbolehkan melakukan tantangan. Bukan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menjadi perwira militer di Korps Angkatan Darat Pusat. Sebagai tentara yang paling kuat di Federasi Douluo, Korps Angkatan Darat Pusat diberi seorang moniker yang menawan. Itu disebut putra favorit Federasi. Semua senjata dan peralatan paling canggih di Federasi dipasang di Korps Angkatan Darat Pusat. Faktanya, Korps Angkatan Darat Pusat akan merekrut tenaga kerja dari pasukan lain untuk mengisi Korps Tentara Pusat. Hanya tentara elit dan perwira militer berpangkat tinggi yang diizinkan memasuki tempat ini dan menjadi bagian dari Korps Angkatan Darat Pusat. Seluruh Korps Angkatan Darat Pusat memiliki 100.000 orang. Dan mereka adalah personil tempur utama. Sebenarnya, jumlahnya melebihi 300.000 jika personel pendukungnya termasuk dalam penghitungan. Logistik pasukan sangat penting. Setiap tahun, pengeluaran Korps Angkatan Darat Pusat berjumlah angka-angka astronomi. Korps Angkatan Darat Pusat adalah pasukan tempur paling kuat yang dikendalikan oleh parlemen. Sisa pasukan dijalankan oleh klan militer masing-masing. Hanya Korps Angkatan Darat Pusat yang mematuhi perintah parlemen. Itu aturan yang tidak tertulis. Setiap klan yang cukup berani untuk ikut campur dengan Korps Angkatan Darat Pusat akan dihukum berat oleh klan lainnya. Justru karena Korps Angkatan Darat Pusat bahwa parlemen mampu mempertahankan dominasinya atas seluruh federasi. Sebagian besar Korps Angkatan Darat Pusat ditempatkan di Gunung Barat Mingdu. Ada stasiun di daerah lain di kota Mingdu. Tentara menjaga ibu kota federasi ke segala arah. 50.000 pasukan militer yang kuat ditempatkan di kaki Gunung Barat. Semua senjata jiwa berukuran besar dipasang di sana juga.
Bagian dalam Gunung Barat hampir dikosongkan. Banyak senjata jiwa strategis termasuk amunisi jiwa tetap tingkat tinggi disimpan di sini di bawah yurisdiksi parlemen. Ada lebih dari 100 peringkat 9 amunisi jiwa tetap yang disimpan di dalam Gunung Barat menurut legenda. Ketika sebuah perintah dikeluarkan, Silo Super akan segera meluncurkan amunisi jiwa tetap pada target yang bisa berada di mana saja di benua Douluo. Beberapa unit penelitian ilmiah yang lebih penting di Federasi juga ditempatkan di Gunung Barat, terutama yang terkait dengan pengembangan dirgantara. Keluar dari tempat latihan tentara dan merasakan angin menyegarkan bertiup di wajahnya, Sen Xing merasa sangat nyaman dan santai. Pangkat letnan kolonel di militer tercermin sebagai 2 garis dan 2 bintang di pundaknya. Sejak dia dipindahkan ke Korps Angkatan Darat Pusat tahun lalu dan menjadi personil cadangan elit, karir resminya telah berjalan di jalur yang benar. Meskipun klan besar tidak diizinkan untuk mengendalikan Korps Angkatan Darat Pusat, mereka diizinkan untuk mengirim keturunan dan murid mereka ke Korps Tentara Sentral untuk membangun keterampilan mereka. Jika keturunan diberkati dengan kemampuan luar biasa mengambil sumpah untuk meninggalkan klan dan berjanji setia kepada federasi, keturunan bisa menjadi perwira militer berpangkat tinggi di Korps Angkatan Darat Pusat. Tentu saja, untuk menjadi perwira tingkat eksekutif di Korps Angkatan Darat Pusat memerlukan kualifikasi khusus. Keturunan atau murid manapun dapat memenuhi syarat untuk menjadi seseorang dengan meningkatkan pangkat militernya secara progresif. Setiap kali dia menyelesaikan pelatihannya, dia merasa benar-benar bebas. Bip bip, bip bip. Komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Sen Xing melirik nomor yang tertera di komunikator. Dia merasa sedikit frustrasi. Dia tidak punya pilihan selain mengambilnya. Kakak, apa yang terjadi? Berhenti. Jika Anda akan membujuk saya untuk pergi kencan buta. Omong kosong. Suara Sen Yue terdengar di ujung lain dari komunikator jiwa. Sebagai perwira tinggi militer, suara Letnan Jenderal terdengar sombong meskipun dia tidak marah. Bagaimana kalau kamu pergi untuk kencan buta itu? Anda tahu berapa umur Anda sekarang? Selain itu, ayah telah menyebutkan bahwa Anda tidak perlu terlibat dalam perkawinan aliansi politik apapun. Kandidat untuk kencan buta adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa. Ada apa denganmu? Anda bahkan enggan untuk bertemu mereka. Saya pikir Anda mengatakan bahwa luka emosional di hati Anda telah sembuh sejak awal. Luka emosional di hatiku. Siluet seorang pria melintas melewati pikiran Sen Xing langsung. Bagaimanapun, dia berkata, saudaraku, kamu adalah urusan saya. Apa tujuan memiliki pria? Saya seorang gadis yang mencoba menjadi seorang jenderal. Apakah Anda pikir orang-orang itu layak untuk persahabatan saya? Sen Yue berkata dengan sedikit tidak berdaya. Ngomong-ngomong, kamu harus mencobanya. Tidak pantas bagimu untuk berperilaku seperti ini. Bagaimana saya akan menjelaskannya kepada ayah dan ibu? Saya tidak peduli. Ayah telah memilih satu untukmu. Dia adalah kolonel termuda di Sigat Army. Dan dia juga memiliki latar belakang keluarga yang mengesankan. Anda harus pergi. Jika Anda berdiri lagi, maka jangan berpikir untuk menghabiskan waktu di Korps Angkatan Darat Pusat. Saya akan segera mentransfer Anda untuk menjadi sersan saya. Saya akan memastikan Anda tetap di bawah saya sepanjang hidup Anda. Sen Xing memberontak dan membantah. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Sister, Anda menyalahgunakan kekuatan Anda untuk mencari keuntungan pribadi. Apakah kamu tidak takut bahwa komisi militer akan memberimu masalah? Sen Yue terkikik dengan dingin. Kenapa aku harus takut? Saya seorang letnan jenderal. Komisi militer tidak akan menyusahkan saya karena seorang letnan kolonel kecil seperti Anda. Berhenti bicara omong kosong. Katakan padaku apakah kamu akan pergi atau tidak? Sen Xing cemberut bibir merahnya. Dia akhirnya berbicara setelah jeda yang lama. Baiklah. Saya sedang pergi. Aku hanya akan menyenangkanmu. Saya tidak akan menjamin saya akan menyukai orang itu. Suara Sen Yue terdengar lebih lembut sekarang. Dia menghiburnya dengan mengatakan, pergi saja. Mungkin. Anda bahkan mungkin menyukainya. Tidak ada yang bisa memaksa Anda melakukan sesuatu jika Anda tidak menyukainya. Bukan. Kapan itu akan terjadi? Tanya Sen Xing.
Jam 7 malam ini di Longjade Restaurant Starview Resort Mindu Barat Suburb. Ini malam ini. Suara Sensing langsung terdengar lebih tinggi. Kakak, kamu memberitahuku dengan pemberitahuan sesingkat itu. Apakah orang itu tulus? Saya tidak berpikir saya akan pergi lagi. Berhentilah bicara omong kosong. Pemberitahuan singkat. Ya. Jika saya memberitahu Anda sebelumnya, Anda akan membuat alasan. Saya mengetahui rencana perjalanan Anda. Anda bebas setelah pelatihan hari ini. Kalau tidak, mengapa Anda pikir saya menelepon Anda pada jam ini? Cepat, kembali dan buat diri Anda layak. Jangan terlambat. Apakah kamu mendengarku? Setelah mengatakan itu, Sen Yue menutup komunikator jiwa. Kakak, kamu, Sensing mengentak kakinya dengan marah. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Salah siapa itu ketika seseorang tidak bisa memenangkan keadaan. Dia menggunakan posisinya untuk menggertak orang lain. Dia benar-benar bajingan, kata Sensing dengan putus asa. Dia berkecil hati. Lagi pula, dia hanyalah letnan kolonel kecil. Bagaimana dia bisa melawan saudara perempuannya yang seorang letnan jenderal? Bagian yang paling penting adalah bahwa orang tuanya tidak akan berada di sisinya. Pasti. Dia baru saja menyelesaikan pelatihannya. Wajahnya yang menawan awalnya memerah. Kemarahannya membuat wajahnya memerah sekarang. Meskipun demikian, tidak ada gunanya baginya untuk bertindak terburu-buru karena marah karena yang lemah tidak pernah bisa menang atas yang kuat. Merasa tak berdaya, Sensing kembali ke tempat tinggalnya. Dia tidak berdandan atau memakai make up apapun, tetapi berganti pakaian kasualnya. Rambutnya yang panjang diikat menjadi kuncir kuda sederhana. Dia meninggalkan barak dengan perasaan segar dan pergi ke Starview Resort. Starview Resort berada di pinggiran barat Mindu, yang terletak tidak jauh dari Korps Angkatan Darat Pusat. Secara alami memiliki suasana kamp militer. Resort ini berfungsi sebagai tempat rekreasi dan hiburan bagi para perwira militer. Perwira militer juga manusia. Mereka mengorbankan seluruh hidup mereka untuk militer. Jadi mereka juga membutuhkan hiburan untuk relaksasi. Starview Resort adalah tempat untuk rekreasi, hiburan, pertemuan, dan interaksi sosial. Jelas, kelayakan pintu masuk ditetapkan cukup tinggi. Untuk masuk ke tempat ini, seorang perwira setidaknya harus menjadi kapten. Karena dianggap kompleks militer komplementer. Tuduhan di sini rendah. Itu pasti lebih murah jika dibandingkan dengan layanan serupa yang ditawarkan di luar. Karena itu, para perwira militer senang datang ke sini. Perjalanan itu memakan waktu kurang dari setengah jam. Sensing mengendarai mobil ke tempat parkir Starview Resort yang luas. Sensing memarkir mobil. Dia merasa kesal saat dia duduk di kursi pengemudi. Aku akan memberinya waktu yang buruk nanti. Pasti. Aku akan membiarkan dia merasakan apa yang dikenal sebagai mundur sebelum yang mustahil. Siapa yang harus saya cari di Longjade Restaurant? Sister tidak menyebutkan kamar mana atau nama di reservasi. Dengan sangat serius, Sensing mempertimbangkan kemungkinan pergi dengan alasan ini. Namun, dia menyerah. Itu tentu saja tidak cukup baik sebagai alasan untuk meninggalkan Kencan Buta. Kakaknya tidak akan membiarkannya pergi. Lupakan. Sensing memutar nomor untuk komunikator jiwa Sen Yue. Suara saudara perempuannya segera terdengar. Apa? Sensing, aku sudah bilang. Anda harus pergi. Jika tidak, baiklah. Saudari, saya sudah di sini. Anda belum memberitahu saya kamar mana. Siapa yang saya cari? Tanya Sensing dengan nada yang tidak menyenangkan. Chapter 1670, Why is it him? Suara Sen Yue berubah lembut begitu dia mendengar saudara perempuannya. Oh, benar. Buruk saya karena begitu ceroboh. Itu di bawah nama saya. Saya membuat reservasi. Anda harus bisa masuk. Sudah hampir waktunya. Saya pikir orang itu seharusnya ada di sana sekarang. Kepala, cepat. Biarkan saya tahu hasil Kencan Buta nanti. Baiklah. Aku menutup telepon. Sensing menutup komunikator dan mengerutkan bibirnya sebelum turun dari mobil. Dia membawa tas kecil ketika dia berjalan ke Starview Resort. Untuk memberikan layanan terbaik kepada Korps Angkatan Darat Pusat. Resort ini sangat besar.
Sensing sudah ada di sini sebelumnya. Jadi, dia cukup akrab dengan tempat itu. Longjade Restaurant terletak di lantai pertama bangunan resor utama. Cukup mudah baginya untuk menemukan tempat itu. Makanan yang disajikan di sini terutama masakan Mindu lokal. Ada banyak kompartemen di dalam yang dinikmati para perwira militer karena mereka ada di sana untuk makan dan bersantai. Bahkan, mereka lebih suka privasi mereka sendiri dan menghindar dari bertemu rekan-rekan mereka. Reservasi di bawah Sen Yue. Tolong. Sensing menggunakan nama saudara perempuannya. Baiklah. Tolong ikuti aku. Nyonya rumah membuat gerakan mengundang dan memimpin jalan. Dia membimbing Sensing sampai mereka mencapai kompartemen bernama Sea Sky Pavilion. Nyonya rumah mengetuk pintu 2 kali dengan lembut sebelum dia berkata kepada Sensing. Salah satu temanmu sudah tiba. Dia kemudian mendorong membuka pintu. Tanpa sadar, Sensing memperhatikan bahwa ekspresi nyonya rumah diwarnai dengan iri ketika nyonya rumah berbicara dengannya. Sensing memasang wajah panjang dengan sengaja dan berjalan ke kompartemen. Kompartemen Sea Sky Pavilion memiliki dekorasi bergaya antik. Ada meja yang bisa menampung 4 orang dan sofa di samping. Orang bisa melihat keluar melalui jendela yang terletak di seberang pintu. Ada sebuah danau kecil di luar yang merupakan bagian dari properti resor. Pemandangannya indah. Sekilas, Sensing memperhatikan seseorang berdiri di dekat jendela ketika dia masuk ke kamar. Orang itu menghadap ke jendela. Tetapi dia tampaknya tidak memperhatikan pemandangan indah di luar. Penampilan suram Sensing berubah menjadi kejutan ketika dia melihatnya. Meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Orang itu memiliki sosok yang tinggi dan langsing. Dia tidak terlalu kekar, tapi dia memiliki otot dalam rasio emas. Tingginya setidaknya 1,9 meter dan rambut hitam pendeknya disisir rapi. Dia mengenakan seragam militer putih yang cocok untuknya. Itu melengkapi sosoknya yang sempurna. Dia memiliki bahu lebar, lengan tebal, dan pinggang ramping. Jika dia hanya melihat sosoknya dari belakang, Sensing heran menemukan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanda pangkat di bahunya menarik perhatiannya saat berikutnya. Itu adalah bintang emas mengkilap tanpa garis. Bukankah itu pangkat militer jenderal utama? Apakah dia seorang jenderal? Sister tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa dia memperkenalkan seorang jenderal kepada saya. Apa yang dia lakukan? Berapa umur jenderal itu? Setidaknya dia harus lebih dari 40. Tidak peduli seberapa rapi dan bugar sosoknya. Saya tidak mencari orang tua. Saat memikirkan ini, Sensing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan batuk. Perhatian. Tiba-tiba sebuah suara berteriak. Setelah menjadi tentara selama bertahun-tahun, Sensing memiliki refleks bawaan setiap kali dia bertemu dengan perwira militer berpangkat lebih tinggi. Dia berlari melalui seluruh rutinitas dagu, dada keluar, tumit bersama, dan berakhir dengan postur tegak dalam hitungan detik. Meskipun dia jengkel pada saat berikutnya, sang jenderal berbalik tepat saat itu. Dia memiliki sepasang mata yang besar dan cerah dengan tatapan lembut. Bulu matanya begitu panjang sehingga membuat seorang wanita iri. Hidungnya tinggi, lurus, dan bibir tebal. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya. Sensing awalnya akan memanggil gila. Namun kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pada saat yang tepat ini, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia membelalakkan matanya dan menatap orang di depannya. Dia mendapati dirinya terdiam. Itu adalah wajah yang dikenalnya yang pernah menghantuinya sekali. Itu dalam mimpi buruknya selama bertahun-tahun di masa lalu. Dia terbangun dari tidurnya berkali-kali karena dia berhasil melepaskan diri dari mimpi buruk itu dengan susah payah. Tetapi dia tidak berharap bertemu pria ini hari ini. Pria ini telah menyebabkan banyak kesakitan dan penderitaannya. Dia seperti kenangan yang terus menghantuinya di malam hari. Tang Hulin tidak repot-repot memakai makeup karena Starview Resort milik militer. Selain itu adalah tempat rekreasi untuk Korps Angkatan Darat Pusat. Sehingga dilarang memasang peralatan deteksi apapun kecuali untuk sistem identifikasi pangkat militer yang terletak di pintu masuk utama. Oleh karena itu, ia memainkan perannya dalam penampilan alami saat ini.
Sensing melangkah mundur tanpa sadar ketika dia menyaksikan pria itu mendekatinya. Kakinya memberi jalan, dan dia tidak sengaja tergelincir. Dia berteriak ketakutan ketika dia akan jatuh. Untungnya, Tang Wulin cepat bereaksi. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya untuk mencegahnya jatuh dan mencegah kecelakaan itu. Karena kontak yang dekat, dia bisa mencium aroma menyegarkan tubuhnya dengan jelas. Untuk alasan yang tidak diketahui, Letnan Kolonel merasakan tubuhnya menghangat saat ini. Dia merasa seolah-olah semakin dekat dengan tungku raksasa. Perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang dia harapkan saat ini adalah membuat lubang di tanah. Pikirannya benar-benar kosong. Tang Wulin bingung serta dia melihat wajah memerah Sensing yang tampaknya dalam keadaan pingsan. Dia telah melalui proses penyelidikan dan perencanaan mendalam untuk mencari Sensing. Dia telah memikirkan kemungkinan tanggapan yang akan dibuat Sensing saat melihatnya. Dia merasa bahwa reaksi yang paling mungkin adalah teriakan yang mengkhawatirkan. Karena itu, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunci seluruh ruangan saat dia berbalik sekarang. Tidak ada yang bisa meninggalkan ruangan ini. Apakah itu suara atau kekuatan jiwa? Bahkan sinyal komunikator jiwa akan gagal karena pencegatan kekuatan spiritualnya yang kuat. Namun, dia tidak pernah berharap Sensing berubah menjadi patung lumpur setelah bertemu dengannya. Dia bersikap seolah-olah dia bertemu hantu. Tang Wulin mengusap wajahnya tanpa sadar. Apakah ada sesuatu tentang saya yang mengejutkan Anda? Nona Sen, kamu, Sensing akhirnya berbicara. Namun dia tidak bisa menghentikan dirinya dari kegagapan. Bahkan napasnya cepat. Tang Wulin menanamkan kekuatan jiwa metode surga misterius murni dan ringan ke Sensing melalui lengannya yang melilit pinggangnya. Dia melakukannya untuk menenangkan fluktuasi esensi darahnya yang mendidih saat ini. Akhirnya, napas Sensing kembali normal. Dia mengerjapkan matanya dengan keras sebelum dia melemparkan tangan Tang Wulin. Dia segera mundur beberapa langkah. Mengapa kamu di sini? Itu dia. Benar-benar dia. Dia mencubit dirinya sendiri hanya untuk memastikan dia tidak dalam mimpi. Namun, rasanya sangat menyakitkan. Adegan yang menghantui mimpinya melintas melewatinya diikuti oleh berbagai laporan berita tentangnya. Dia menuju ke Star Luo dan ikut serta dalam pertempuran 5 dewa. Dia bertarung sendirian di tanah musuh dan meraih kemenangan di semua 5 pertempuran. Dia memalsukan legenda abadi di sana. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte. Dia juga adalah Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Dia berpartisipasi dalam festival Just for Us Paws. Namun dia dikalahkan oleh Putri Naga Perak Gu Yuena. Setiap kali dia membaca laporan berita tentang dia akan mengertakkan giginya karena kesal. Namun, dia tidak bisa menahan diri dari mengikuti berita dengan penuh minat. Sudah lama sekali, dia berasumsi bahwa dia bisa melupakan pria ini. Yang benar adalah dia tidak bisa menghilangkan ingatannya begitu saja. Tepat pada saat dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu pria ini lagi ketika pria itu muncul tepat di depannya. Terlebih lagi, dia mengenakan seragam jenderal. Kamu harus pergi. Pergi dengan cepat. Adalah kejahatan serius untuk menyamar sebagai jenderal. Kata-kata itu keluar dari mulut Sensing. Dia bahkan mengejutkan dirinya sendiri ketika mengatakan itu. Bukankah aku harus memarahinya? Atau mengekspos dan menangkapnya? Dia memiliki banyak musuh dan militer menganggapnya sebagai target utama mereka. Mengapa saya mengatakan sesuatu seperti ini? Sensing berharap dia bisa merangkak ke dalam lubang di tanah. Kemudian, dia akan bertanya pada dirinya sendiri apa yang dia pikirkan saat itu. Bersambung.